Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mazani Ibrahim dengan NRP 176. Di sini saya akan mempraktekkan beberapa perintah-perintah yang ada pada Linux. Yang dimana di sini yang pertama ada ls, ya dimana ls ini bertujuan untuk menampilkan file dan folder yang ada pada directory saat ini. Contohnya seperti ini. Ini tinggal klik ls, huruf yang kecil dan enter. Nah, di sini ada desktop, dokumen, download, musik dan lain-lain. Itu merupakan file dan folder yang ada pada home saat ini. Nah, perlu diingat bahwa Linux ini sangat sensitif, yang dimana jika menuliskannya ls-nya besar semua, itu tidak akan berjalan perintahnya. Nah, permission denied. Nah, ini karena memang harus sesuai perintahnya, yang dimana ls-nya itu kecil semua. Nah, secara umum Linux ini berupa command, option, dan argumen. Kalau pada contoh kita tadi itu optionnya itu berupa ls, seperti itu. Baik, selanjutnya sebelumnya kan saya sudah bilang bahwa secara umum Linux itu ada command, option, dan argumen. Sekarang di sini saya akan menjelaskan argumen dan sekaligus mempraktekannya. Yang dimana di sini ada contoh ls dokumen. Coba saya ketikkan ls. Nah, di sini artinya ini adalah ls dokumen ini artinya adalah kita ingin melihat file dan folder yang ada dalam dokumen. Kalau tadi kan ls doang itu artinya pada directory saat ini, tapi di sini tuh seperti perintah spesifik yang dimana kita akan mengarah pada dokumen. Lalu ada di sini ada aptitude yang dimana itu merupakan bagaimana cara mengelola software yang ada pada Linux. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tadi kan ada command, option, dan arguments. Sekarang kita akan menuju ke option yang dimana di sini ada contoh yaitu ls-l yang dimana itu artinya seperti menampilkan dokumen seperti tadi, seperti ls tadi, cuman dia ini lebih detail atau lebih banyak informasi yang didapatkan seperti ukuran file, terus perizinan, lalu tanggal terakhir diubahnya. Nah, di sini juga ada perintah ls-r yang dimana coba saya praktekkan dulu. Nah, yang dimana ls ketika kita mengetikkan ls itu dia akan menampilkan urut sesuai abjad. Nah, sedangkan ls-r ini akan menampilkan kebalikan dari sesuai abjad tersebut, jadi dibalik. Lalu kita juga bisa menggabungkan perintah seperti ls-l-r seperti ini. Nah, dia akan membalik dan juga memberi informasi secara detail. Kita juga bisa melakukan shortcut yaitu ls-rl atau lr, itu sama aja. ls-rl. Nah, hasilnya di outputnya sama ya. Lalu di sini ada option tentang perintah yang tadi, aptitude-mu itu sebenarnya itu seperti lelucon tersembunyi yang dibuat oleh pengembang Linux, yang dimana hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, seperti itu. Baik, lanjut. Di sini kita ada printing working directory atau PWD, yang dimana di sini PWD ini saya coba praktekkan terlebih dahulu. Nah, PWD ini adalah kita ingin mengetahui posisi kita tuh pada directory mana saat ini. Seperti di sini tuh ditulis home sysadmin, yang dimana kita sedang berada di home user sysadmin. Yang dimana sebenarnya bentuk dari ini yang saya blok ini atau seperti tanda lingkar itu merupakan ekuivalen dengan home/sysadmin. Baik, kita lanjut ke changing directories, yang dimana semua file dan folder dalam sistem itu disusun secara struktur bertingkat atau file system hierarchy. Yang dimana changing directories ini seperti kita ingin masuk ke dalam folder mana gitu. Seperti contoh di sini kita akan cd menggunakannya cd kecil semua ya. cd ini documents. Nah, maka di sini ini dolar ini akan berubah ya. Itu menunjukkan lokasi kita saat ini. Nah, di sini ada shortcut lagi yang dimana jika kita ingin kembali ke root directory, kita bisa menggunakan cd/ begitu saja. Nah, dia akan balik ke root directory seperti pada gambar di sini. Lalu di sini ada absolute path, yang dimana di sini itu perintah awalnya menggunakan slash seperti cd/home sysadmin. Nah,
dia akan kembali ke kondisi awal, yang dimana itu adalah tanda yang berekivalen dengan home sysadmin. Lalu di sini ada relative path, yang dimana dia ini cd tapi tidak menggunakan slash. Seperti tadi cd documents. Nah, dia akan langsung pindah ke documents. Lalu di sini kita bisa menggunakan cd ini di dalam dokumen juga, seperti cd school. Terus kalau saya slash lagi, itu ada file lagi di dalam schoolnya, dan sini saya akan pindah ke school art. Nah, kita sekarang berada di documents, lalu di school, lalu di art. Nah, di sini di Linux ini ada shortcut, yang dimana jika kita cd titiknya ada 2, itu kita akan naik satu tingkat ke file induk. Nah, yang tadi di awalnya school art, sekarang kita berada pada dokumen school, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada listing file, yang dimana tadi kita sudah belajar ls itu untuk menampilkan file dan folder yang ada pada direktori saat ini. Nah, di sini kita akan mencoba, yaitu ls -l var log. Yang dimana itu akan sama menampilkan file dan folder yang ada pada direktori saat ini, cuman dia menampilkan sangat detail, yaitu seperti ini, seperti yang bisa kalian lihat. Coba saya praktekkan, -l /var /log/. Nah, di sini ada beberapa tipe file, yang dimana nih hanya memperhatikan yang awalnya saja ya, yang dimana minus itu artinya, atau strip itu artinya dia tuh file reguler. Nah, kalau yang D itu artinya dia directory. Lalu kalau di sini ada contoh lain, yang dimana kalau L itu adalah symbolic link, lalu S itu adalah socket, yang dimana mengizinkan komunikasi di antara proses. Lalu yang P ini pipe, itu juga mengizinkan komunikasi di antara proses. Lalu di sini ada B, yaitu block file, yang dimana digunakan untuk berkomunikasi dengan hardware. Sama C juga character file, yang dimana digunakan untuk berkomunikasi dengan hardware. Lalu di sini ada permission, hard link count, user owner, group owner, file size, yang dimana akan kita jelaskan di yang nanti. Nah, lalu di sini ada sorting, yang dimana dengan kita menambahkan ls min lt /var /log. Nah, di sini T ini artinya dia akan sorting by time, atau dia akan menampilkan sesuai yang terbaru. Di sini bisa dilihat, di sini ada output yang menghasilkan, dia akan menghasilkan output yang terbaru. Nah, lalu untuk ls min ls itu berbeda. Dia akan menampilkan output yang mengurutkan berdasarkan ukuran filenya. Min ls /var log. Nah, dia akan diurutkan berdasarkan ukuran file. Lalu di sini ada min lsr, yang dimana r itu adalah kebalikan dari abjad, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada s, berarti dia akan mengurutkan dari size yang mengurutkan dari size-nya dan membalikan alfabetnya seperti ini. lsr /var /log. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke administrative access. Di sini ada su dan sudo, yang dimana su dan sudo ini, kalau su ini dia akan berganti ke user lain dari root, yang dimana sini contohnya su strip. Nah, di sini kalau pada contoh ini passwordnya itu net lab 123. Nah, pada saat mengetikkan password ini memang tidak ditampilkan pada layar, namun jika di enter, nah dia bisa masuk. Lalu kalau su ini, dia kalau ingin keluar dari subnet usernya, dia harus exit. Nah, dia logout dan dia akan kembali ke sysadmin. Lalu di sini kita bisa menampilkan, sebentar, saya masuk lagi ke su passwordnya netlab 123. Nah, di sini ketika kita menampilkan SL, maka dia akan muncul seperti ini. Lalu
Lanjut ke sudo command. Sebentar, ini saya exit dulu. Sudo command ini seperti memerintah sebagai user lain. Kalau su tadi itu dia seperti membuka shell baru. Namun kalau sudo ini dia tidak membuka shell baru. Nah, jadi misal saya contohkan sudo sl. Nah, dia ini hanya meminta password pada sudo kita, yang dimana yaitu sama di sini netlab. Bentar. Netlab. Nah, jadi untuk berbicara soal resiko, sebenarnya lebih beresiko su karena dia bisa mengakses ke user lain seperti itu. Selanjutnya di sini ada permission, yang dimana sebentar saya change directory ke dokumen dulu. /documents. Nah, sudah. Di sini saya akan ls min l lalu nah, di sini pada bagian awal ini kan seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah tipe file. Nah, lalu pada selanjutnya ini ada rw strip r strip r strip. Nah, yang dimana 3 awal ini merupakan milik pengguna, lalu 3 kedua ini merupakan milik grup pengguna, lalu r ini merupakan selain pengguna dan grup pengguna, yang dimana di sini ada r, w, dan sebenarnya di sini ada x. Nah, r ini merupakan read, yang dimana diizinkan untuk membaca file. Lalu w ini di sini dituliskan write, yang dimana dia bisa menulis isi file. Lalu yang terakhirnya ada x, yang dimana dia bisa menjalankan isi file atau execute. Yang dimana di sini artinya owner ini bisa melihat dan menulis isi file, tapi tidak bisa menjalankan. Lalu untuk grup pemilik file, dia hanya bisa membaca, dan untuk selain itu dia hanya juga bisa membaca file seperti itu. Jika kita tadi sudah belajar permission, sekarang di sini ada changing file permission atau ini itu chmod. Nah, di sini kita akan mengganti sebuah perizinan suatu file, yang dimana di sini ada chmod, lalu set, lalu action, lalu permission, lalu ke nama file. Yang dimana set ini berupa u, g, o, dan a, yang dimana o ini user, g ini group, o ini others, a ini all atau u, g, dan o. Lalu pada bagian action itu berupa plus sama dengan dan minus, yang dimana plus ini mau menambahkan permission apa, kalau minus ini mau menghilangkan permission apa, lalu kalau sama dengan ini menyamakan permission. Lalu yang terakhir di sini ada permissionnya, yang dimana yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada r, w, dan x atau read, write, dan execute. Lalu di samping itu semua ditambahkan nama file, lalu akan berubah perizinan dari file tersebut. Di sini saya akan mencontohkannya, yaitu ls. Kita coba dulu ls min l hello.sh. Di sini terlihat bahwa pada user itu read dan wrote, lalu grup itu r saja, lalu pada others itu juga r saja. Di sini kita akan menambahkan pada user, yang dimana seperti ini, ls sini. Nah, chmod, yang dimana tadi ada set, yaitu kita akan mengubah user berarti u, lalu simbolnya itu plus karena ingin menambahkan perizinan, lalu kita ingin menambahkan perizinan execute atau x. Nah, seperti ini. Lalu nama filenya. Sudah, enter. Lalu kita di sini kita mengecek lagi dengan ls min l. Nah, di sini terlihat berubah pada rwx ini, yang dimana saya sebagai user bisa mengexecute file ini. Seperti contohnya seperti ini. Titik. Nah, jadi terbukti bahwa dia bisa diexecute ya, seperti itu. Baik, di sini kita akan lanjut ke changing file ownership atau mengganti kepemilikan suatu file. Di sini berfungsi ketika Anda ingin memberikan suatu akses pada kelompok tertentu. Di sini bakal saya contohkan dulu. Saya akan buka CD dokumen dulu. Documents. Lalu kita akan ls
min L hello tsh. Oke, di sini ada user. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa yang pertamanya adalah user dan yang kedua ini adalah atau grup. Nah, di sini kita bisa mengganti dengan cara seperti ini. Kita bakal menggunakan sudo, yang dimana sudo chown, lalu kita akan mengganti menjadi root hello sh. Nah, karena sudah sudah kita memerlukan password, maka masukkan passwordnya. Nah, sudah. Sekarang kita cek lagi ls min l hello sh. Nah, di sini terlihat bahwa tadi yang awalnya sysadmin dua-duanya, sekarang satunya ini adalah root dan yang satunya adalah sysadmin, yang dimana artinya komen tadi berhasil. Baik, selanjutnya di sini ada viewing files atau sesimpel hanya melihat apa yang ada dalam isi file. Di sini saya akan mempraktekannya. Pertama-tama ini karena sudah di dalam dokumen, kita bisa langsung jadi sini menggunakannya komen cat atau cat, lalu nama filenya. Di sini saya contoh animals.txt. Nah, di sini dia akan menampilkan seluruh isi filenya. Lalu di sini ada komen lain, yaitu head dan tail, yang dimana head ini akan menampilkan 10 baris pertama dalam file, lalu tail ini akan menampilkan 10 baris terakhir dari isi file. Contohnya seperti misal saya chat dulu ya kepada contoh file lain alpha.txt. Nah, dia akan menampilkan panjang banget. Nah, di sini saya akan coba menggunakan komen head, yang dimana di sini head spasi alpha.txt. Nah, di sini dia akan hanya menampilkan 10 baris pertama. Lalu untuk sebaliknya, yaitu tail, nama filenya alpha.txt, maka dia akan menampilkan 10 baris paling bawah. Lalu di sini juga ada yang dimana head min n 5, yang dimana artinya dia akan menampilkan 5 baris pertama. Seperti ini, head min n 5 alpha.txt. Nah, maka dia akan menampilkan 5 baris pertama. Lalu sebaliknya juga ada sama, yaitu tail min n 5 alpha.txt, maka dia akan menampilkan 5 baris paling bawah. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang copying files, atau kita akan mengcopy file dan memindahkan ke suatu file tertentu. Di sini untuk formatnya yaitu cp, lalu option, lalu source spasi destination. Di sini kita sudah berada pada documents. Kita akan mengcopy yaitu dengan command cp, yaitu file yang akan kita copy yaitu /etc/passwd. Lalu untuk spasi destinasinya kita hanya menggunakan titik ini sebagai shortcut untuk merecall dari changing directories yang sudah kita lakukan. Coba kita ls sekarang. Nah, maka di sini teman-teman bisa lihat di sini ada passwd yang dimana berhasil di copy, yang dimana sebelumnya belum ada. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan copying file namun menggunakan komen yang berbeda, yaitu dd. Yang dimana kalau cp tadi itu hanya sesimpel mengcopy, namun kalau dd ini ada seperti raw blocks dan lebih beresiko jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Di sini saya akan menjelaskan sebelumnya untuk sebelum praktek, yaitu ada if, of, dan bs dan count. Yang dimana if ini adalah sumber data yang digunakan, lalu of ini adalah tujuannya, lalu bs ini adalah ukuran dari bloknya, lalu count adalah berapa jumlah blok yang akan didaftar dari si input file tersebut. Di sini saya akan mencontohkan seperti dd if sumbernya dari dev/0 /dev/0, lalu spasi off tmp swapex
spasi bs. Di sini kita kasih 1 m, lalu count 50. Nah, di sini akan outputnya seperti ini. Baik, kita lanjut ke moving files atau memindahkan file. Dari di sini ada komennya adalah mv spasi source spasi destination. Di sini kita sudah berada pada file documents. Di sini kita akan ls terlebih dahulu untuk melihat file dan folder yang ada pada documents. Oke, di sini kita contoh akan memindahkan food.txt ke dalam folder work. Contohnya seperti ini. mv food.txt / spasi nama foldernya. Kita enter. Oke. Lalu kita coba ls folder work. Nah, di dalamnya ada food.txt. Berarti di sini terbukti bahwa file tersebut berhasil terpindah. Di sini saya akan mencontohkan juga bahwa kita bisa memindahkan beberapa file sekaligus, yaitu misal kita akan memindahkan letters dan numbers, ini dan ini. Oke, kita mv letters.txt spasi numbers.txt. Kita akan pindahkan ke folder school. Kita enter. Oke, lalu kita coba cek menggunakan ls pada folder school. Nah, di sini ada folder art engineering math dan ada file letter.txt dan number.txt. Berarti file tersebut berhasil dipindah. Baik, kita lanjut ke removing files atau kita akan menghilangkan satu file atau menghapus file. Di sini kita sudah berada pada documents. Kita akan ls terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa file. Kita akan menghapus salah satunya, yaitu mungkin kita akan menjadikan contoh linux.txt yang dimana komennya menggunakan rm linux.txt. Nah, kita ls lagi. Nah, di sini linuxnya sudah hilang. Lalu kita di sini akan menghapus folder yang dimana caranya itu nggak sama dengan menghapus file. Kita coba pakai cara tadi ya, rm work. Nah, nggak bisa. Kita harus menggunakan komen tambahan, yaitu -r, yaitu rm remove -r spasi work. Nah, kita ls, maka folder dan seluruh isinya akan terhapus dalam folder dokumen tersebut. Seperti itu. Baik, kita di sini akan lanjut ke filtering input dengan komen grep, yang dimana dia akan mencari teks pada suatu file dan dia akan menampilkan baris yang cocok pada teks filter tersebut. Di sini jika Anda belum mengenalkan copy editor password, saya sudah tadi bisa dilihat di sini ada passwd. Jadi kita bisa langsung menggunakan comment grep, yaitu grep. Kita di sini akan mencari teks sysadmin dalam file passwd. Nah, di sini akan muncul ini, berarti di sini ada baris yang merujuk pada sysadmin seperti itu. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas masih sama, yaitu masih dengan comment grep. Namun di sini ada beberapa detail yang ditambahkan, yaitu seperti titik, terus tanda kurung, lalu ada dan sebagainya. Saya akan jelaskan sambil praktek saja. Jadi mungkin kita akan awalnya kita ke grep root lalu passwd. Dia akan menampilkan teks yang tersinkronisasi dengan root dalam file passwd. Nah, seperti ini. Lalu jika ada tanda pangkat di atas gitu, maka dia akan menampilkan seperti meng-highlight hanya yang muncul pertama saja. Jadi seperti ini, grep root passwd. Nah, sebentar. Nah, jadi di sini yang di label merah itu hanya yang root yang pertama saja. Lalu lanjut, kita akan menggunakan file yang lain, yaitu alpha first.
.txt. Sorry. Oh, sorry. Chat alpha first.txt. Maaf, saya salah tulis tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menggunakan dolar, yang dimana dolar ini artinya semisal dolar R atau R dollar itu artinya kata-kata yang berakhiran huruf R. Seperti ini, kita grab R dollar pada alpha first.txt. Nah, seperti ini, beer dan flower, karena mereka berakhiran huruf R. Lalu di sini saya akan menggunakan file lain, yaitu rep.txt untuk mencontohkan elemen yang lain. Di sini saya akan menggunakan titik-titik yang dimana grab r.f, artinya semua kata-kata yang depannya R belakangnya F itu akan muncul seperti ini. Sebentar, .txt. Nah, seperti ini, ref dan roof. Oke, lalu lanjut. Ini masih sama, belahan huruf D. Lalu kita lanjut ke ini. Kita akan menggunakan file lain, yaitu cat profile.txt. Sorry. Saya salah tulis, mohon maaf. Profile.txt. Oke, sudah muncul. Kita akan menggunakan seperti tanda kurung, yang dimana artinya ini akan merujuk pada karakter selain itu. Jadi seperti ini, grab 0 sampai 9 profile.txt. Nah, maka dia akan meng-highlight yang berada dalam kurung tersebut, yaitu angka-angka 0 sampai 9. Lalu di sini ada lawannya, yaitu dengan menggunakan pangkat, maka dia akan menunjukkan selain karakter yang ada dalam karakter kurung tersebut. Seperti ini saya contohkan, 0 sampai 9 profile.txt. Nah, di sini dia akan meng-highlight selain yang ada angka 0 sampai 9, yaitu atau huruf alfabet. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut pada komen selanjutnya, yaitu ada shutting down dengan komen shutdown. Di sini sebelumnya kita harus masuk ke SU dulu, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Seperti ini, lalu passwordnya. Baik, kita sudah masuk ke root localhost. Sekarang kita akan mematikan sistem Linux, yang dimana di sini tinggal shutdown dan spasi waktunya. Kalau misal now, itu dia akan mematikan sistem sekarang. Lalu kalau misal shutdown plus 1, itu dia akan mematikan 1 menit dari sekarang. Dan jika ada ininya atau pesannya, maka dia akan menambahkan pesan. Bisa juga berupa jam atau shutdown jam berapa gitu. Itu bisa juga. Nah, di sini saya akan mencontohkan shutdown now. Nah, baik. Jadi sistem sudah tershutdown dan nah, di sini saya coba cek tanggalnya. Nah, seperti ini. Ini untuk mengecek tanggal dan tadi untuk men-shutdown. Seperti itu. Jika ingin men-shutdown plus 1 dan goodbye world, maka dia akan menampilkan pesan goodbye world dalam 1 menit. Dia akan men-shutdown juga. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke network configuration, yaitu dengan komen ifconfig, yang dimana dia berfungsi untuk menampilkan dan mengatur informasi konfigurasi antar muka jaringan. Jadi contohnya seperti ini. Pertama-tama kalian harus masuk ke SU dulu ya, seperti yang step sebelumnya sudah saya lakukan. Ini saya langsung ifconfig. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Lalu yang selanjutnya di sini ada ping. Ya, dimana ping ini adalah mengunci konektivitas antara dua komputer melalui jaringan. Di sini caranya seperti ini, ping min C itu artinya menentukan jumlah paket yang akan dikirim. Di sini min C 4, saya kasih contoh seperti ini, 192.168.1.2. Nah, jika hasilnya seperti ini, 0% paket loss, maka
dia berhasil. Tapi jika 100% paket loss, maka dia tidak berhasil. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada viewing proses, atau dimana kita akan melihat suatu proses. Yang dimana di sini kalian harus keluar dulu dari SU, kita kembali ke sysadmin at localhost. Di sini komennya adalah menggunakan PS. Kita juga sesimpel komen PS seperti ini saja. Nah, maka akan menampilkan daftar proses yang sedang berjalan pada sistem. Lalu bagaimana cara untuk menampilkan untuk semua proses yang ada di sistem? Itu kalian bisa menggunakan min E atau strip E, yaitu PS strip E. Nah, maka dia akan menampilkan seluruh proses yang ada pada sistem. Lalu untuk informasi yang lebih detail dan komprehensif, maka Anda bisa menggunakan min F, atau kita gabung menjadi PS min EF. Maka dia akan menampilkan informasi yang lebih lengkap seperti itu. Baik, selanjutnya di sini kita akan lanjut ke package management, atau kita akan menginstal suatu software atau mengupdate suatu software atau remove suatu software. Di sini kita harus masuk ke sudo dulu, yaitu sudo apt strip-get, lalu update. Kita masukkan passwordnya. Sebentar, dia akan memproses. Baik, setelah kita melakukan sudo apt get update, sekarang kita akan search package-nya, yaitu dengan apt strip catch search go. Baik, di sini kita akan menunggu proses. Baik, setelah kita menunggu mencari si package-nya, kita sudah menemukan yaitu Kousei ini, maka kita akan install package ini, yaitu dengan sudo apt strip-get install file package-nya Kousei. Masukkan password. Baik, sini kita akan menunggu dia menginstal. Baik, ini seperti ini tampilan jika sudah terinstall. Lalu kita akan belajar bagaimana cara update package, yaitu karena kita tadi sudah apt get update. Sekarang kita langsung sudo apt strip get upgrade. Baik, seperti ini, kita enter. Baik, kita akan menunggu proses mengupdate. Baik, jika sudah selesai terupdate, maka tampilan akan seperti ini. Lalu kita akan belajar bagaimana cara remove package. Di sini kita akan remove dengan sudo spasi apt strip get, lalu purge Kousei, enter. Nah, tinggal menunggu proses dari si removean package ini. Baik, ini tampilan ketika sudah berhasil remove package. Sekarang kita akan lanjut ke yang poin 19, yaitu kita akan updating user password, atau kita akan mengganti password pada sysadmin dan pada mode root. Sekarang kita akan coba dulu, yaitu dengan mengetikkan passwd. Karena ini password, kita tuliskan password yang sekarang kita punya. Lalu kita akan ganti kepada password yang baru. Kita retype. Baik, password update successfully. Artinya password sudah berhasil diganti. Sekarang ini ada komen untuk melihat status informasi dari password, yaitu dengan passwd min s sysadmin. Nah, maka ini adalah status dari si password tersebut. Lalu di sini saya akan memberikan cara bagaimana cara mengganti password pada mode root. Kita akan ke root dulu. Kita masukkan password rootnya. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke root localhost. Baik, sekarang kita sudah masuk ke root localhost.
Sekarang kita menggunakan komen yang sama seperti tadi, passwd sysadmin. Oke, kalau di root ini kita hanya perlu mengetikkan password terbarunya ya, atau password yang ingin kita ganti. Sini kita retype. Oke, di sini tulisan password update successfully. Lalu kita exit untuk keluar dari mode root. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke point redirection, yaitu yang dimana kita ini seperti ingin bisa mengisi suatu file, atau kita bisa juga memindahkan isi dari suatu file ke file yang lainnya. Yaitu kita bisa lihat dengan, sebentar, sini pertama-tama kita ke dokumen dulu, karena untuk mengambil file sampel yang sudah disiapkan. Oke, kita sudah berada di dokumen, kita lihat file sampelnya. Di sini isi dari file itu adalah food is good. Kita bisa memindahkan isi ini ke file lainnya, yaitu dengan cara .txt, kita pakai menggunakan tanda lebih dari ke nama file yang baru. Oke, sudah. Coba kita cek ke menggunakan cat new file 1.txt. Nah, di sini bisa terlihat food is good, yang dimana berbeda file tapi isinya sama, artinya sudah terpindah. Lalu di sini saya akan mengajarkan cara seperti menampilkan teks, yaitu dengan echo tanda petik 2 hai, maka dia akan muncul hai gitu. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara hai ini bisa masuk ke suatu file, yaitu dengan cara seperti ini. Misal tadi kan kita menggunakan new file 1.txt ya. Kita coba echo Ibra ganteng. Kita menggunakan tanda lebih dari, lalu ke nama file yang ingin kita masukkan teksnya, file 1.txt. Oke, sudah. Terus kita cat agar kita bisa melihat apakah sudah masuk atau belum. 1.txt. Nah, di sini terlihat bahwa sudah masuk ke dalam filenya. Lalu saya di sini juga bisa memberikan bagaimana cara menambahkan teks, tapi tidak menggantinya, tapi bisa lanjut ke baris keduanya, yaitu dengan menggunakan, kita akan masukkan teks Ibra pintar. Kita menggunakan tanda lebih dari itu 2 kali seperti ini. Nah, lalu ke nama filenya .txt. Kita cat filenya. Nah, maka dia akan muncul 2 baris seperti ini sesuai teks yang kita inputkan. Seperti itu.